Halo kawan, selamat jumpa lagi di Kulik Bareng. Kali ini kita akan mau bahas tentang sebuah buku yang akan membantu kita dalam membuat kita menjadi lebih baik lagi. Yuk, kalau begitu mari kita simak. Kawan-kawanku, pernah gak sih ngerasa kayak ada gitu bagian di dalam diri kita yang ingin kita buang? Mungkin bagian yang cemas, atau bagian yang suka marah, atau bagian yang selalu menyabotase diri kita sendiri. Tapi bagaimana kalau sebenarnya bagian-bagian itu tidaklah jahat? Bagaimana kalau mereka itu cuma terluka dan butuh didengar? Nah, jadi kita mau bahas nih sebuah buku yang berjudul No Bad Parts, karya Richard Schwartz. Nah, buku ini tuh soal bagaimana kita menerima diri kita, bagaimana kita menyembuhkan trauma, dan bagaimana kita bisa melakukan dialog dengan bagian-bagian dari dalam diri kita gitu. Jadi yuk kita lanjut. Nah, di dalam buku No Bad Parts ini ada yang namanya istilahnya internal family systems. Maksudnya itu gimana sih? Nah, maksudnya adalah internal family systems atau bisa disingkat IFS. Ini adalah pendekatan psikoterapi yang melihat diri manusia ini sebagai sistem keluarga internal atau inner parts. Jadi kayak setiap orang tuh memiliki banyak bagian dari dirinya, ya kan? Misalnya ada yang perfeksionis, ada yang kritikus, ada yang suka menghindar, ada yang suka nyelamatin, penyelamat gitu, atau ada juga yang kecil yang suka ngerasa ketakutan. Nah, tujuannya apa sih si sistem ini? Basically tujuannya untuk membangun hubungan yang sehat dengan setiap bagian. Jadi bagian si perfeksionis sama si bagian kritikus ini misalnya gitu bisa menjadi suatu hubungan yang sehat gitu, bukan malah bikin si bagian-bagian ini saling toxic to each other gitu. Nah, banyak dari kita kan tumbuh nih dengan pikiran kenapa sih aku tuh terus cemas gitu misalnya, atau aku harus buang nih rasa males ini kayak gitu kan. Tapi lewat buku ini Richard Schwartz itu mengajarkan bahwa setiap bagian itu punya niat baik. Mereka itu terbentuk untuk melindungi kita dari rasa sakit. Di buku ini, bagian-bagian dalam diri kita yang selalu kita pikir itu buruk, sebenarnya nggak buruk juga gitu. Jadi ya nggak ada bagian yang buruk di dalam diri kita. Misalnya kita tuh punya bagian dalam diri kita yang suka cynical gitu, suka sinis sama orang lain, selalu mengkritik dan meragukan orang lain. Tapi ya coba kita dengerin dulu nih bagian yang sinis ini ya kan. Mungkin dulu dia itu muncul ketika kita dikhianatin, dan sekarang dia jadi semacam protektor atau penjaga. Jadi karena dulu pernah dikhianati atau pernah dibohongin gitu, jadinya perasaannya di bagian ini tuh sinis aja gitu ya. Jadi bagian ini tuh muncul dalam bentuk cynical gitu, dalam bentuk sinisme untuk melindungi kita dari rasa kecewa, ya kan. Jadi bagian itu ada sebenarnya ya pengen ngejagain kita aja gitu, ya kan. Nah, atau misalnya ada juga bagian yang suka marah dan meledak-ledak gitu marahnya. Mungkin bagian ini juga muncul karena kita itu selalu menahan diri gitu, dan kita udah terlalu lama menahan diri kita. Nah, makanya muncul nih bagian yang marah dan meledak-ledak ini. Sebenarnya ya balik lagi untuk melindungi diri kita sendiri gitu kan. Sebenarnya bagian-bagian yang kita pikir buruk tadi ya kayak cynical, sinis gitu ya, atau suka marah dan meledak-ledak, itu tuh hanya bagian-bagian yang ingin kita itu ngerasa aman. Mereka tuh kagak tahu cara lain untuk mencintai diri kita sendiri. Nah, jadi ya muncul nih bagian-bagian ini gitu kan di dalam diri kita gitu.
Buku ini juga memperkenalkan konsep the self. Nah, jadi di balik semua bagian itu ada namanya the self atau sisi diri kita yang tenang, penuh kasih, dan mampu menyembuhkan. Ciri the self itu kayak gimana gitu ya? Itu biasanya ya bentuknya calm, terus ada clarity, compassion gitu. Jadi ada kasih sayang, ketenangan, confidence, percaya diri, courage, keberanian, curiosity, rasa ingin tahu gitu kan, connectedness, rasa ingin terhubung, dan juga creativity atau kreativitas. Nah, coba kita bayangin gitu ya kan, kalau si the self ini tuh semacam pusat di dalam diri kita yang tenang ya kan, yang clear, yang clarity-nya jelas gitu, yang jernih, dan juga penuh cinta atau compassion. Nah, ya ini adalah the self, bukan bagian, tapi diri kita yang sejati. Bukan yang kayak tadi tuh, bagian-bagian yang tadi, yang kayak si sinis, bagian yang suka marah, itu tuh hanya parts-parts aja, hanya bagian-bagian aja. Tapi core-nya kita, intinya diri kita, ya kan, sejatinya diri kita adalah si the self tadi, yang merupakan bagian dari diri kita yang tenang, jernih, pemberani, percaya diri, dan penuh cinta gitu. Nah, kalau misal si the self ini hadir, kita tuh bisa ngedekatin bagian kita dengan kasih, bukan dengan penolakan, dengan rasa sayang, dengan rasa cinta, bukan dengan penolakan gitu kan. Nah, jadi bayangin aja kalau si the self ini, sejatinya diri kita ini, bisa tuh ngomong ke bagian-bagian yang buruk, yang negatif gitu ya, kayak cynical, pemarah tadi, apa segala macam. Kita bisa bilang ke bagian ini kalau tenang aja nih, the self atau diri kita yang sejati ada di sini sekarang dan kamu aman. Nah, dengan begitu kita lebih bisa mengelola bagian-bagian yang tadi itu ya, bagian-bagian yang negatif atau yang kurang menyenangkan, kurang menyenangkan di dalam diri kita lah gitu. Entah itu tadi cynical atau pemarah dan lain-lain. Kita bisa memanage bagian-bagian itu dengan lebih baik lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa ngedenger bagian diri kita yang negatif dan terus kita bisa ngomong ke bagian diri kita negatif itu, memberikan rasa kasih sayang tadi ke bagian diri kita yang negatif dan lain-lain. Jadi diri sejati kita tuh bisa punya hubungan yang baik lah sama bagian-bagian yang negatif dari diri kita kan. Nah, ini ada latihan yang gampang yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa tuh pejamkan mata kita sejenak. Terus kita bayangin kita lagi duduk bersama salah satu bagian dari dalam diri kita, bagian yang paling kita gak suka gitu. Misalnya ya rasa malas kayak, rasa cemas, rasa sinis, marah, atau rasa malu gitu. Lalu kita bisa tanya sama bagian itu ya kan, apa sih yang sebenarnya kamu takutkan? Nah, kita dengerin tuh jawabannya. Nah, abis itu kita bisa mengucapkan di dalam hati kayak, oke, terima kasih udah mencoba melindungiku dan sekarang aku di sini bersamamu gitu. Dan kamu aman gitu sih. Jadi tadi ya rasa-rasa negatif, bagian-bagian dari diri kita yang negatif itu ya tidak perlu muncul lagi, karena ya kamu tidak perlu melindungi diri ini karena udah ada diri sejati yang ada di sini. Dan kita acknowledge bagian-bagian itu, kita menyadari ada bagian-bagian itu dari dalam diri kita, dan kita memanage itu dengan penuh compassion gitu, dengan penuh kasih sayang gitu. Jadi pada intinya kawan-kawanku, tidak ada bagian dari dalam diri kita yang jahat. Semua itu hanya bagian-bagian yang pernah terluka, ya kan? Hanya bagian-bagian yang muncul karena kita pernah mengalami trauma, kita pernah disakitin, dihianatin, dan lain sebagainya. Dan bagian-bagian itu sebenarnya lagi menunggu untuk dirangkul, dipeluk, diperlakukan dengan rasa sayang, dengan rasa cinta. Jadi kita kagak perlu tuh ngusir rasa takut kita atau rasa-rasa negatif itu, tapi kita hanya perlu mendekat dan kita bilang, I hear you, aku mendengarmu. Nah, karena dalam diri kita semua bagian itu berharga, dan penyembuhan atau healing bukan soal berubah jadi orang lain, tapi soal kembali menjadi utuh. Oke deh kawan, jadi itu tadi
buku No Bad Parts. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe, comment, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, stay kind, content, and healthy. Bye-bye.